Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Hayat. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah. Yang pertama adalah pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu sistem tata pengaturan untuk mengintegrasikan semua jenis dan bentuk sumber daya yang terkait dengan efektivitas pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan di lembaga sekolah. Kemudian tujuan dan pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Fungsi administrasi pendidikan. Secara umum, ada 8 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan menyusun dan membentuk hubungan kerja antara individu. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. Kemudian yang ketiga, koordinasi. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi baca mengerti komunikasi ini mencakup penyebaran dan pencapaian gagasan yang dimaksud baik secara tulis maupun lisan. Kemudian pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian kepegawaian. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Kemudian penganggaran. Penganggaran adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Yang terakhir adalah penilaian. Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Berikut beberapa bidang penting yang termasuk dalam ruangan lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, di bidang administrasi sekolah seperti organisasi, administrasi, dan struktur karyawan, anggaran keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personil sekolah, keuangan. Kemudian yang kedua, di bidang kepegawaian siswa seperti organisasi siswa, masalah kesehatan siswa, mengevaluasi kemajuan siswa, masalah kesejahteraan siswa. Yang ketiga, di bidang kepegawaian guru
seperti contoh pengangkatan dan penempatan guru, organisasi orang guru, masalah ketenagakerjaan, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru. Selanjutnya di bidang pengawasan atau supervision, seperti upaya peningkatan moral guru dan tenaga kependidikan, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antar guru, siswa, dan tenaga administrasi sekolah. Yang terakhir adalah di bidang implementasi dan pengembangan kurikulum, seperti berpedoman dan melaksanakan kurikulum sekolah dalam upaya pencapaian dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Melaksanakan organisasi kurikulum dan metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah bidang studi dan praktek yang berkaitan dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu pengaturan dalam bidang pekerjaan pendidikan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara bermutu. Kemudian di slide selanjutnya tujuan dan pentingnya manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan. Secara umum, tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidik. Yang kedua, pentingnya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan di sekolah itu sangatlah penting karena dari tujuan manajemen pendidikan itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan rencana pendidikan yang adil, bermutu, relevan, dan bertanggung jawab, meningkatkan citra positif pendidikan, dan mengatasi mutu-mutu pendidikan yang disebabkan oleh manajemennya. Di sekolah juga telah ditemukan oleh banyak ahli, terbukti dengan banyaknya pengungkapan ahli yang dapat kita temukan di berbagai platform seperti pentingnya manajemen di sekolah. Prinsip manajemen pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan merupakan pedoman atau pegangan utama pelaksanaan serangkaian kegiatan material yang menentukan keberhasilan atau kegagalan instansi pendidikan, yakni sekolah. Aspek penting yang menjadi perhatian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen pendidikan adalah tujuan yang akan dicapai subjek seperti orang-orang yang terlibat di dalamnya, tugas yang diemban, dan nilai yang berlaku dalam organisasi atau institusi tersebut. Di antaranya prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dan diyakini mampu mencapai tujuan yang diprogramkan sekolah adalah partisipasi semua personil yang beda di dalam lingkup persekolahan, transparansi dalam proses pelaksanaan berbagai kegiatan, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kegiatan, profesionalisme melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengendalian. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Di antara ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan
perbuatan atau tindakan pendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Yang ketiga adalah dasar dan tujuan pendidik, yaitu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidik ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidik harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber pendidik yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Yang keempat adalah pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Pendidik ini mempunyai peran penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Pendidik ini sering disebut guru, dosen, muallim, muhadzib, ustadz kiai dan sebagainya. Yang kelima materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk dijadikan atau disampaikan kepada peserta didik. Yang keenam adalah metode pendidikan. Metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tersebut yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar seperti didik. Selanjutnya, alat-alat pendidik. Alat-alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksana pekerjaan mendidik, tapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai pembuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidik, misalnya papan tulis, OHP dan lainnya. Alat pendidik yang bersifat non material, yaitu alat-alat pendidik yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagaimana sarana dalam kegiatan pendidikan. Yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kepada individu. Slide selanjutnya. Pentingnya manajemen peserta didik dalam pendidikan. Saya di sini menyebutkan sudah jelas. Manajemen peserta didik atau manajemen pendidikan itu sangat penting, karena tanpa manajemen pendidikan yang baik, tentunya sebuah lembaga pendidikan tidak akan dapat bergerak secara maksimal dan proses pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya, administrasi dan manajemen pendidikan adalah media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien dengan mendayagunakan segala tenaga, baik sarana dan dana secara optimal, teratur, dan relevan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidik agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.